Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model evaluasi. Yang pertama yaitu pengertian model evaluasi. Model evaluasi adalah desain yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi yang namanya biasanya disamakan dengan nama pembuatnya atau tahap evaluasinya, serta ada juga yang diberi sebutan sesuai dengan sifat kerjanya. Banyak dikenal macam model evaluasi yang berfungsi untuk mempermudah dalam memahami evaluasi. Dalam buku Good menjelaskan bahwa model sendiri secara definisi adalah a likeness that aids on or in understanding a structure process used by scientists when the phenomena studied would otherwise be undescribable, yang memiliki makna bahwa model adalah sebuah persamaan yang membantu pada atau dalam memahami proses struktur yang digunakan oleh saintis ketika fenomena yang dipelajari dinyatakan sebaliknya. Jadi, model evaluasi pembelajaran adalah sesuatu hal yang telah ditetapkan sejak dahulu guna memudahkan dalam memperoleh suatu pemahaman tentang evaluasi pembelajaran. Jadi, model evaluasi muncul karena terdapat usaha secara kontinu yang diturunkan dari perkembangan, pengukuran, dan keinginan manusia untuk berusaha menerapkan prinsip-prinsip evaluasi pada cakupan yang lebih abstrak, termasuk pada bidang ilmu pendidikan, perilaku, dan seni. Model evaluasi yang sering kita kenal seperti evaluasi kurikulum dan evaluasi sistem bervariasi disesuaikan dengan pilihan evaluator itu sendiri. Macam-macam model evaluasi yang digunakan adalah untuk memudahkan pemahaman tentang evaluasi. Model evaluasi menurut Steele mencakup lebih dari 50 jenis yang telah dan sedang digunakan dalam evaluasi program. Sebagian model berupa rancangan teoritis yang disusun para pakar. Sebagian dikembangkan dari pengalaman evaluasi di lapangan dan sebagian lagi berupa konsep, pedoman, dan petunjuk teknis untuk menyelenggarakan evaluasi program. Model evaluasi memang terdiri dari beberapa jenis. Yang satu dengan yang lainnya memang tampak bervariasi, tetapi maksud dan tujuannya sama, yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Selanjutnya, informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada pengambil keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut tentang program yang sudah dievaluasi. Kemudian yang kedua di sini membahas tentang model-model evaluasi pembelajaran. Ketepatan penentuan model evaluasi bergantung pada jenis kegiatannya. Tidak semua model dapat diterapkan. Berikut macam-macam model evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah model Taylor. Model Taylor merupakan model evaluasi yang pertama muncul sekaligus termasuk dipopulerkan di bidang pendidikan. Konsep pada model ini menekankan pada proses evaluasi secara langsung yang didasarkan atas tujuan instruksional yang ditetapkan secara bersamaan dengan persiapan mengajar, proses interaksi antara guru dan siswa menjadi sasaran pokok dalam proses pembelajaran. Sudut pandang keberhasilan dalam proses pembelajaran menurut para pakar dalam model Taylor ini ialah ketika siswa mampu mengalami proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam proses belajar mengajar. Taylor dalam monografnya yaitu Basic Principle of Curriculum and Instruction mengemukakan bahwa tujuan menjadi pedoman untuk senantiasa dievaluasi secara konsep
Lengkapnya, ia mengemukakan bahwa proses evaluasi secara esensial merupakan proses dan kegiatan yang lazimnya dilakukan oleh seorang evaluator untuk menentukan pada suatu kondisi apakah suatu tujuan mampu tercapai. Untuk mampu mewujudkan sekaligus menentukan arah tujuan dalam pembelajaran, maka seorang guru harus benar-benar mampu merencanakan sekaligus mengonsep tujuan pembelajaran tersebut. Tentu, dalam mengonsep dan merencanakan tujuan pembelajaran tersebut, guru tidak hanya asal-asalan, tetapi harus disinkronkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada proses pembelajaran, seperti perubahan dari siswa sebagaimana fitrahnya yang akan berubah sesuai dengan usianya, sehingga sangat diharapkan ketika telah sampai pada proses evaluasi benar-benar mampu menentukan derajat dan tingkatan perubahan siswa secara lebih baik dari segi sikap ataupun pemahaman akan materi pembelajaran, atau dari ranah afektif sampai ranah kognitif juga dapat sesuai dengan apa yang telah dikonsepkan oleh guru di awal perencanaan. Jika kita mencoba membandingkan antara beberapa model pendekatan yang lain dengan model pendekatan Tyler, di antaranya seperti pendekatan siswa sebagai pusat pembelajaran dan pendekatan pengukuran secara langsung, maka disimpulkan bahwa model pendekatan Tyler dikatakan berbeda dengan model lainnya karena secara prinsip lebih menekankan pada perlunya tujuan dalam proses belajar mengajar, dan fokus pembelajaran pun lebih tertuju pada tujuan tersebut. Pendekatan jenis ini merupakan pendekatan yang bersifat sistematis, elegan, akurat, dan secara internal memiliki rasional yang logis. Bila dikomparasikan dengan model yang lainnya, maka model Tyler ini akan lebih terkesan sederhana dan tergolong menjadi salah satu kelebihan dari model Tyler tersebut. Ini juga merupakan suatu kekuatan konstruksi yang elegan serta mencakup evaluasi kontingensi. Model Tyler juga menggunakan unsur pengukuran disertai usaha secara konstan, paralel dengan inquiry ilmiah, dan melengkapi legitimasi untuk mengangkat pemahaman terkait evaluasi. Pada model Tyler ini juga membedakan antara konsep, pengukuran, dan evaluasi. Menurut Tyler sendiri, pengetahuan akan pengukuran dan pengetahuan evaluasi terpisah dan merupakan proses di mana pengukuran hanya satu dari beberapa kemungkinan dalam penyusunan evaluasi, atau pengukuran hanyalah salah satu cara dalam menggunakan tercapainya evaluasi. Pengukuran hanyalah salah satu cara dalam mendukung tercapainya evaluasi. Oleh karena itu, berbagai kelebihannya yang telah disebutkan di atas, model Tyler ini masih sangat banyak diminati dan diterapkan dalam lingkup pembelajaran. Selain itu, melihat dalam lingkup yang lebih luas, seperti pada bidang kurikulum, secara rasional Tyler telah menggambarkan selangkah lebih maju dibanding lainnya karena evaluasi lebih fokus pada penyaringan kurikulum dan program sebagai sentral kepercayaan dari evaluasi. Dan yang menjadi fokus dari model Tyler ini secara prinsip terletak pada penekanan akan perhatian pada sebelum dan sesudah perencanaan kurikulum. Di samping itu, model Tyler juga menekankan bahwa perilaku yang diperlukan harus diukur minimal 2 kali, yakni sebelum dan sesudah perlakuan yang akan dicapai oleh pengembang kurikulum. Namun, dari berbagai kelebihan yang ada, tentu model Tyler ini juga mempunyai kekurangan, yakni kurang sejalan dengan pendidikan karena lebih fokus pada hasil belajar dan sedikit mengabaikan dimensi proses. Padahal lazim kita ketahui hasil belajar hanya sedikit atau bagian dari proses karena hasil belajar hanya buah dari proses panjang yang telah dilalui oleh peserta didik. Dari situlah maka model Tyler ini harus lebih dikembangkan lagi
agar dapat lebih menghargai proses dalam pembelajaran, karena evaluasi yang mengabaikan proses berarti juga mengabaikan komponen penting dari kurikulum itu sendiri. Yang kedua, yaitu model evaluasi sumatif dan formatif. Model ini dikembangkan oleh Michael Scriven. Tes formatif dan tes sumatif memiliki perbedaan yang terletak pada bagian waktu pengevaluasian. Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program masih berjalan, dan evaluasi sumatif dilakukan ketika program sudah selesai atau berakhir. Karena pada dasarnya evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir suatu program saja, tetapi juga dapat dilakukan di tengah program atau pada saat proses belajar mengajar. Pengevaluasian tidak harus menunggu tiap akhir semester ataupun pengevaluasian tidak harus menunggu tiap akhir semester ataupun akhir tahun pelajaran. Secara umum, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan di tengah-tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan pembelajaran atau sub pokok bahasan dapat diselesaikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah membentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Istilah sumatif berasal dari kata sum yang berarti total obtained adding together item, number, or amount. Penilaian sumatif berarti penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran dianggap telah selesai. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah sekumpulan program pelajaran selesai diberikan. Dengan kata lain, evaluasi yang dilaksanakan setelah seluruh unit pelajaran selesai diajarkan. Evaluasi formatif didefinisikan sebagai proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas produk atau program yang dirancang. Evaluasi formatif bertujuan untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan atau Evaluasi formatif didefinisikan sebagai proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas produk atau program yang dirancang. Evaluasi formatif bertujuan untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk atau program tersebut lebih sistematis, efektif, dan efisien. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk memberi informasi kepada pengguna atau konsumen yang potensial tentang manfaat atau kegunaan program. Misalnya, sesudah paket kurikulum dikembangkan, evaluasi sumatif mungkin dilaksanakan untuk menentukan efektivitas paket tersebut pada tingkat nasional atas sampel sekolah khusus, guru, dan siswa pada tingkat perkembangan tertentu. Penemuan hasil pada evaluasi sumatif ini akan diberikan kepada konsumen atau pengguna. Lebih jelasnya, evaluasi formatif itu tidak hanya dilakukan pada setiap akhir pembelajaran, tapi dapat juga ketika proses pelajaran itu sedang berlangsung. Misalnya, ketika guru sedang mengajar, guru tersebut mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengecek atau memperoleh informasi apakah siswa telah memahami apa yang telah diterangkan guru. Manfaat evaluasi formatif menurut Sujana diantaranya 1. Memperbaiki program pengajaran di masa mendatang. 2. Meninjau kembali dan memperbaiki tindakan mengajarnya seperti dalam memilih metode. 3. Mengulang kembali bahan pelajaran yang belum dipahami siswa sebelum masuk ke materi selanjutnya. 4. Melakukan diagnosis kesulitan belajar para siswa. Sedangkan manfaat evaluasi sumatif menurut Sujana diantaranya 1. Membuat laporan kemajuan hasil belajar atau raport. 2.
menata kembali seluruh pokok bahasan dan subpokok bahasan setelah melihat hasil tes sumatif. 3. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan alat penilaian tes sumatif. Dan 4. Merancang program belajar bagi siswa pada semester berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu illuminative model dari Malcolm Parrett dan Hamilton. Salah satu tokoh yang paling menonjol dalam pengembangan model ini adalah Malcolm Parrett. Jika model measurement dan congruence telah berorientasi pada evaluasi kuantitatif terstruktur, maka model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka, yaitu open-ended. Kegiatan evaluasi dihubungkan dengan learning milieu dalam konteks sekolah sebagai lingkungan material dan sebagai psikososial di mana guru dan murid dapat berinteraksi. Tujuan evaluasi adalah untuk mempelajari secara cermat dan hati-hati terhadap sistem pelaksanaan pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kelebihan dan kekurangan sistem, dan pengaruh sistem terhadap pembelajaran peserta didik. Hasil evaluasi lebih bersifat deskriptif dan interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi. Model ini lebih banyak menggunakan judgement fungsi evaluasi, yakni sebagai input untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam penyesuaian dan penyempurnaan sistem pembelajaran yang sedang dikembangkan. Terdapat kelebihan dan kekurangan yang dapat dirinci Komari sebagai berikut, yaitu kelebihan yang pertama menekankan pentingnya dilakukan penilaian yang kontinu selama proses pelaksanaan pendidikan sedang berlangsung. Yang kedua, jarak antara pengumpulan data dan laporan hasil penilaian cukup pendek sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan pada waktunya. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, kegiatan penilaian tidak didahului oleh adanya perumusan kriteria secara eksplisit. Kedua, objektivitas penilaian yang dilakukan perlu dipersoalkan. Yang ketiga, adanya kecenderungan untuk menggunakan alat penilaian yang terbuka dalam arti kurang spesifik dan berstruktur. Dan yang keempat, tidak menekankan pentingnya penilaian terhadap program bahan-bahan kurikulum selama bahan-bahan tersebut disusun dalam tahap perencanaan. Kemudian model yang keempat ini adalah model responsif. Arifin menyatakan bahwa model ini menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Evaluasi tidak diartikan sebagai pengukuran, melainkan pemberian makna atau melukiskan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program pembelajaran. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami semua komponen program pembelajaran melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Kelebihan dari model responsif ini adalah peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuannya dalam mengakomodasi pendapat yang ambisius serta tidak fokus. Yang kedua, selanjutnya kekurangannya yaitu pembuatan keputusan sulit, menentukan prioritas atau penyederhanaan informasi. Tidak mungkin menampung semua sudut pandang dari berbagai kelompok dan membutuhkan waktu dan tenaga. Kemudian ada Countenance Evaluation Model. Walaupun sudah banyak kritik terhadap evaluasi yang berorientasi pada tujuan, ternyata beberapa pendidik secara konsisten masih tetap menggunakan sebagai acuan model yang muncul pada waktu berikutnya. Sebagai contoh, acuan evaluasi yang masih menggunakan tujuan sebagai acuan diantaranya model STEC atau juga disebut model countenance. Pengertian countenance adalah keseluruhan, sedangkan pengertian lain adalah sesuatu yang disenangi. Menurut Profus, tujuan
dari model Countenance Stack adalah melengkapi kerangka untuk pengembangan suatu rencana penilaian kurikulum. Perhatian utama stack adalah hubungan antara tujuan penilaian dengan keputusan berikutnya berdasarkan sifat data yang dikumpulkan. Hal tersebut karena stack melihat adanya ketidaksesuaian antara harapan penilai dan guru. Menurut Fernandes, model stack menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu deskripsi dan pertimbangan, serta membedakan adanya 3 tahap dalam evaluasi program, yaitu antecedent yang diartikan sebagai konteks, transaksi yang diartikan sebagai proses, dan outcome yang diartikan sebagai hasil. 3 hal tersebut dituliskan di antara 2 matrik untuk menunjukkan objek atau sasaran evaluasi yang selanjutnya digambarkan sebagai deskripsi dan pertimbangan, menunjukkan langkah-langkah yang terjadi selama proses evaluasi. Matriks pertama yaitu deskripsi yang berkaitan atau menyangkut 2 hal yang menunjuk posisi sesuatu, yaitu apa maksud tujuan yang diharapkan oleh program dan pengamatan akibat atau apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang betul-betul terjadi. Selanjutnya, evaluator mengikuti matriks kedua yang menunjukkan langkah pertimbangan yang mengacu pada standar. Ketika evaluator tengah mempertimbangkan program pendidikan, maka harus melakukan 2 perbandingan, yaitu yang pertama membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain dengan objek sasaran yang sama, dan yang kedua membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar program yang bersangkutan dan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Analisis proses evaluasi yang dikemukakan stack membawa dampak yang cukup besar dalam model ini. Antecedent, masukan, transaction, proses, dan outcome hasil data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program. Adapun kelebihan dan kelemahan dari model Countenance Stack yaitu sebagai berikut. Kelebihan yang pertama, dalam evaluasi memasukkan data tentang latar belakang program, proses, dan hasil yang merupakan perluasan ruang lingkup evaluasi pada tahun 1970-an. Kedua, evaluator memegang kendali dalam evaluasi dan juga memutuskan cara yang paling tepat untuk hadir dan menggambarkan hasil. Yang ketiga, memiliki potensi besar untuk memperoleh wawasan baru dan teori-teori tentang lapangan dan program yang akan dievaluasi. Kemudian kelemahannya yaitu yang pertama, pendekatan yang dilakukan terlalu subjektif, terjadi kemungkinan dalam meminimalkan pentingnya instrumen pengumpulan data dan evaluasi kuantitatif, dan yang ketiga, memungkinkan biaya yang terlalu besar. Kemudian ada goal oriented evaluation model, yaitu berorientasi pada tujuan. Model ini dikembangkan oleh Taylor yang muncul paling awal. Objek pengamatan model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi ini dilakukan secara berkesinambungan, kontinu, mengecek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana dalam proses pelaksanaan program. Dalam evaluasi ini, tujuan pembelajaran umum dan khusus dipadukan untuk menentukan suatu keberhasilan. Tujuan model ini adalah membantu guru merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antara tujuan dengan kegiatan. Ketika rumusan tujuan pembelajaran dapat diobservasi dan dapat diukur, maka kegiatan evaluasi pembelajaran akan lebih praktis. Kemudian kelebihan dan kelemahannya adalah yang pertama, kelebihan hubungan antara tujuan dengan kegiatan dan menekankan pada peserta didik sebagai aspek penting dalam program pembelajaran. Kemudian kelemahannya,
memungkinkan terjadinya proses evaluasi melebihi konsekuensi yang dianjurkan. Selanjutnya ada goal free evaluation model, yaitu bebas tujuan. Model evaluasi bebas tujuan dikemukakan oleh Michael Scriven. Evaluasi ini merupakan evaluasi mengenai pengaruh sesungguhnya objektif yang ingin dicapai oleh program. Ia mengemukakan bahwa evaluasi seharusnya tidak mengetahui tujuan program sebelum melakukan evaluasi. Evaluator melakukan evaluasi untuk mengetahui pengaruh yang sesungguhnya dari operasi program. Pengaruh program yang sesungguhnya mungkin berbeda atau lebih banyak atau lebih luas dari tujuan yang dinyatakan dalam program. Seorang evaluator yang mengetahui tujuan program sebelum melakukan evaluasi terkooptasi oleh tujuan dan tidak akan memperhatikan pengaruh program di luar tujuan tersebut. Ciri-ciri evaluasi bebas tujuan yaitu evaluator sengaja menghindar untuk mengetahui tujuan program. Tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan, menyempitkan fokus evaluasi. Evaluasi bebas tujuan berfokus pada hasil yang sebenarnya, bukan pada hasil yang direncanakan. Hubungan evaluator dan manajer atau dengan karyawan proyek dibuat seminimal mungkin, dan evaluasi menambahkan kemungkinan ditemukannya dampak yang tidak diramalkan. Proses evaluasi dengan menggunakan model evaluasi bebas tujuan adalah: 1. Evaluator mempelajari cetak biru program. 2. Mengidentifikasi tujuan evaluasi, pengaruh sampingan program yang negatif yang tidak diharapkan, pengaruh sampingan positif di luar tujuan program, pengaruh positif program yang diharapkan oleh tujuan program. Yang ketiga, mengembangkan desain dan instrumen evaluasi. 4. Memastikan pelaksanaan telah mencapai tujuan. 5. Menjaring dan menganalisis data, kemudian menyusun laporan hasil evaluasi, dan yang terakhir pemanfaatan hasil evaluasi. Selanjutnya ada CIPP Evaluation Model atau Context, Input, Proses, dan End Product. Menurut Ajat Rukajat, model CIPP yang dikemukakan oleh Stoffel, Beam, dan Singfeld adalah sebuah pendekatan yang berorientasi pada pengambil keputusan untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan. Stoffel Beam mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan. Stoffel Beam adalah seorang ketua dari tim yang telah mengembangkan model evaluasi ini. Sesuai dengan namanya, CIPP diambil dari 4 poin atau komponen dari evaluasi, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Pada beberapa sumber yang ada yang memaparkan bahwa model ini sekarang telah disempurnakan dengan menambahkan komponen O, yaitu outcome, sehingga menjadi CIPPO. Pada masing-masing komponen tersebut memiliki tujuan utama yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi. Model CIPP ditetapkan dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin dan staf organisasi tersebut memperoleh dan menggunakan masukan secara sistematis supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting atau minimal bekerja sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada. Dalam bahasan ini, model CIPP ini diterapkan untuk mendukung pengembangan proses pembelajaran dan membantu guru dan staf untuk memperoleh berbagai informasi dan masukan yang berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai 4 faktor CIPP. Yang pertama, evaluasi konteks. Berguna membantu merencanakan keputusan, merumuskan tujuan program, dan menentukan atau mengidentifikasi kebutuhan yang akan dicapai oleh suatu program. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi input. Evaluasi input membantu mengatur keputusan dalam memberikan informasi untuk menentukan bagaimana memanfaatkan sumber daya
guna mencapai tujuan program dengan baik. Yang ketiga yaitu evaluasi proses, meliputi koleksi data, penelitian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Indikator yang dapat dimonitor dalam evaluasi proses adalah pelaksanaan dan aktivitas pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, pemanfaatan sarana untuk pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi produk, merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada evaluasi produk dapat dipantau dari hasil belajar peserta didik seperti hasil belajar ulangan harian, UTS, UAS, dan lain-lain. Dan tadi ditambahkan ada evaluasi outcome, dijelaskan bahwa berkaitan dengan keterserapan lulusan pada jenjang selanjutnya atau kiprahnya dalam mengimplementasikan ilmunya di masyarakat, serta dengan mengetahui keputusan pihak, lembaga, atau mitra terhadap lulusan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi ini. Keempat kata dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sistem. Dengan demikian, jika tim evaluator sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan, maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya. Selanjutnya ada model UCLA. Model ini merupakan singkatan dari dua bagian, yaitu CSE dan UCLA. CSE adalah singkatan dari Center for the Study of Evaluation, sedangkan UCLA adalah singkatan dari University of California at Los Angeles. Model CSE UCLA diperkenalkan oleh Alkin. Menurut Umar, model UCLA yang ditemukan oleh Alkin membagi evaluasi ke dalam 5 macam, yaitu sistem assessment, yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi pada sistem. Dalam contoh program promosi di atas, evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan antara lain informasi mengenai proses terakhir dari seluruh elemen program promosi yang tengah diselesaikan. Yang kedua, program planning, yaitu evaluasi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya. Dalam contoh program promosi di atas, kiranya model ini dapat dipakai dalam pemilihan aktivitas-aktivitas promosi yang terbaik. Kemudian program implementasi, yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan. Dalam contoh program promosi di atas, model ini dimaksudkan untuk mengevaluasi, misalnya apakah program promosi yang dilaksanakan telah sesuai dengan segmentasi target dan posisi di pasar. Keempat yaitu program improvement, yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan. Dalam contoh program promosi di atas, model ini dimaksudkan untuk menilai proses pelaksanaan promosi apakah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, bagaimana penanggulangan masalah jika timbul dalam implementasinya. Kemudian program sertifikasi, yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program. Dalam contoh program promosi di atas, model ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah ia berdampak pada konsumen potensial, yaitu makin tertarik untuk membeli produk atau makin mendorong konsumen untuk berlangganan. Kemudian ada masih pada bahasan yang sama, yaitu di sini ada CSE model, need assessment.
Dalam tahapan ini, evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Evaluator mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan keberadaan program, kebutuhan apakah yang terpenuhi sehubungan dengan adanya pelaksanaan program. Kemudian CSE model program planning. Dalam tahap kedua dari CSE model ini, evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap pertama. Dalam tahap perencanaan ini, program PBM dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana pembelajaran telah disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Evaluasi tahap ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian CSE model formatif evaluasi. Dalam tahap ketiga ini, evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program karena harus mengumpulkan data dan berbagai informasi dari pengembangan program. Keempat, CSE model summative evaluation. Dalam tahap keempat, evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif ini, diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, dan jika belum, dicari bagian mana yang belum dan apa penyebabnya. Model CSE UCLA merupakan model evaluasi yang memiliki 5 dimensi evaluasi, antara lain sistem asesmen yang memberikan informasi tentang keadaan sistem, program planning yang membantu pemilihan program tertentu untuk memenuhi kebutuhan program, program implementasi yang menyediakan informasi untuk memperkenalkan program, program improvement yang memberikan informasi tentang fungsi atau kinerja program, dan program certification yang memberi informasi tentang manfaat atau guna program. Kemudian masuk rangkuman, model evaluasi muncul karena terdapat usaha secara kontinu yang diturunkan dari perkembangan pengukuran dan keinginan manusia untuk berusaha menerapkan prinsip-prinsip evaluasi pada cakupan yang lebih abstrak, termasuk pada bidang ilmu pendidikan, perilaku, dan seni. Model evaluasi memang terdiri dari beberapa jenis, yang satu dengan yang lain memang tampak bervariasi, tetapi maksud dan tujuannya sama, yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Model evaluasi seperti Taylor, summative dan formatif, responsif, illuminatif, countenance, bebas tujuan, berorientasi pada tujuan, CIPPO atau konteks, input, proses, produk, dan outcome, dan model CSE UCLA. Masing-masing memiliki kriteria, kelebihan, dan kekurangan yang dapat diminimalisir dengan cara tertentu. Sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.